내일이 올 걸 아는데 난 핸드폰을 놓지 못해 잠은 올 생각이 없대 다시 인스타그램만 해 잘난 사람 많고만지 누군 어디 놀러 갔다지 좋아요는 안 눌렀어 나만 이런 것 같아서 저기 인스타그램 속에 문제야 문제 온 세상. Nah, sekarang udah barengan sama kita di sini ada remaja yang sesungguhnya. Ada Widi, ada Nola, ada bukan. Itu ABD. Tua, itu ketahuan umurnya, jangan. Ada Blackpink gitu dong. Ada Blackpink, ada Black Pepper. Ada Black Panther. Nah, Tapi kita dari sudut pandang ABG yang sesungguhnya. ini baru angkatan gue. Angkatan lu. Yakin, padahal ini kita kemarin hangout bareng ya, temen hangout gue, Poca, ada Cili, ada Kesia. Ya, hore. Nah, nanti Instagramnya ditulisin di atasnya, boleh follow. Tapi bohong. Karena gue nggak tahu Instagramnya. Nanti dikasih tahu Iya, dikasih tahu. Instagramnya. Nah, GDM. barengan sama kita udah ada Poca, Iya. Cili, Kesia. Nah, buat kalian nih yang sekarang masuk di usia apa nih? Kalau Poca mungkin udah mulai mau remaja ke dewasa ya. Kalau Cili sama Kesia remaja. Kalau ke mereka kita sopan untuk nanyain umur. Kalau yang tadi nggak sopan untuk nanyain umur. Boleh tahu dong umurnya kalau Poca berapa nih? 19, 19. Cili, 13 jalan ke 14, Kesia 14 ke 15. 14 ke 15. Berarti 22 ke 42. kalau aku agak sarser sama Poca 17. Jalannya sambil lari. Saya masih 20 tahun yang lalu. Oke. Nah, pernah nggak nih? Mungkin dari Poca dulu. Pernah nggak, Cak? Mungkin kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu ini ya, udah mulai bisa menyikapi ya. Pernah nggak dulu gitu ya, usia kamu masih sekolah lah, pernah nggak ngalamin yang namanya body shaming? Pernah sih pasti. Pasti pernah ya. Apa tuh biasanya yang bener-bener jelek di hati? Ya itu sih kalau gendutan atau enggak kayak kekurusan gitu tuh. Oh, soalnya Poca pernah kurus banget, pernah gendut. Banget. Pernah gendut banget sih, enggak Enggak sih sih. sayang sebenarnya, cuman menggendut dari yang biasanya gitu. Itu sempet ada pengaruhnya. Iya sih, jadi kan motivasi kita untuk lebih ini kan kayak rawat diri sendiri gitu tuh. Tapi ada yang ngomongin, sempet ada yang ngomongin gitu. Poca Pernah kamu sih. gendut banget gitu, ada nggak? Iya ada teman-teman gitu kan bahan bulian gitu kan. Oh, sampai sempet jadi bahan bulian juga. Iya, bulian bercanda gitu sih. Itu kalau ke hati sebenarnya diambil hatinya tuh jelek. Aduh, iya apa gimana? Sakit hati atau gimana? Sebenarnya kalau aku nggak terlalu ini sih ngambil ke hati banget gitu tuh kayak oh ya udah gitu tuh. Tapi itu jadi memotivasi diri sendiri aja sih. Kamu juga kan dancer nih, penari gitu. Nah, keadaan badan yang mungkin pada saat itu agak gendut itu sempet nggak jadi apa ya masalah gitu buat klub nari kamu itu? Iya, kan nyari kostumnya itu susah banget. Nyari kostum itu susah. Nah, itu sempet diomongin nggak sama atau mungkin diingetin sama gurunya barangkali? Iya, Diingetin kayak gitu. diomongin sih sama coachnya gitu kan. Kayak, Diomongin ya, Bi. aduh, terus Ambil gimana? dua. Ambilnya 2 biar cukup. Bener, dia kayaknya dulu tuh bener-bener rajanya body shaming. Dia yang ke body shaming. Enggak. Satu. Satu setengah. Satu, tapi digedein sama 1,5. Nah, terus coachnya ngomong seperti itu tuh bikin kamu patah semangat. Ah udahlah, gue nggak mau nari lagi atau gimana? Bikin sebel sih sama coachnya gitu tuh. Oh, bikin sebel. Iya. Padahal mungkin maksudnya baik, tapi itu kadang-kadang bikin jadi jengkel gitu. Iya. Jadi sebel. Nah, itu bikin akhirnya menyurutkan langkah kamu sebagai dancer atau gimana? Enggak sih, tetap semangat dong jadi dancer. Cuman ya itu motivasi biar lebih rawat diri aja. Seberapa keras usaha kamu supaya kamu bisa menurunkan berat badan? Sampai download aplikasi. Oh, ada ya aplikasinya ada. Jangan kasih tahu. Untuk Aplikasinya apa bilang-bilang? Keringetan apa enggak kalau nggak keringetan? Oh keringetan ya nggak jadi.
Motivasinya ada di aplikasi ada ronda coba. Ketik ronda. Jadi sampai usahanya segitu kerasnya demi supaya badan kamu itu dibentuk yang ideal. Nah kalau untuk cowok-cowok Enggak sih. gimana? Kalau cowok-cowok pernah ada nggak? Enggak sih. Nggak pernah ada yang sampai ngebully gitu atau mereka hanya menerima kamu apa adanya? Paling ini sih. Aduh. Paling ini kan kayak aku tinggi kan. Jadi cowok-cowok yang lebih pendek dari aku tuh suka ngomongin kayak Suka lu gini. jadi lu jadi apa ngomong lu jadi cewek tinggi banget sih gitu tuh. Oh, merekanya sendiri malah jadi minder. Iya. Takut. Berarti ya tinggi itu kan cewek tinggi itu sebenarnya bagus ya. Tapi terintimidasi nggak akhirnya sama tingginya sendiri? Itu tinggi banget gitu. Ya kadang jadi dilema ya biasanya jadi dilema buat yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi malah jadi dilema gitu. Iya, kadang kalau misalnya nemu cowok ganteng nih misalkan, tapi ternyata lebih pendek kan nggak jadi. Nggak jadi Kalau suka. mati juga kadang masa gue sebelum pacar sama tiang listrik kan nggak mungkin. Bener. Nah, kalau ke kalian berdua yang Iya, sekarang lebih lebih kecil yang Udah lagi mulai ngalamin belum? lagi masa-masanya yang namanya body shaming dan bullying tuh kenceng banget. Kalian pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah. Pernah ya? Dari Cili dulu deh. Aku kulit. Kenapa kulit kamu? Nggak ada masalah dengan kulit kamu? Dia aja kulitnya hitam. Oh, segini udah diajakin. Padahal Keterlaluan ya kalian netizen. Keterlaluan banget. Padahal aku tuh sebenarnya Ini putih. lebih hitam loh. Padahal aku tuh sebenarnya putih kan, pas kecil tuh putih. Cuman pas waktu SD itu tuh kan ada teman sekolah itu rumahnya dekat sama aku. Terus kalau siang tuh suka main sepeda bareng, nggak pakai jaket, nggak pakai lotion gitu. Jadi kan kena sinar matahari langsung jadi hitam banget kan gitu. Loh, bukannya sebenarnya yang coklat-coklat tanning itu tuh selera bule ya? Enggak ya? Enggak gitu? Gitu loh padahal. Berarti memang dicari-cari aja. Gue nggak nyari anak kecil bu. Belum. Kamu belum menikmati cantiknya kulit kamu. Nanti di masanya berarti ada. Pada akhirnya bule-bule akan tergila-gila dengan kulit kamu yang eksotis itu gitu ya. Tapi kamu sempet diomongin kulitnya hitam kayak begitu-begitu, sempet berpengaruh nggak Cil ke kamu? Pengaruh buat jadi putih. Oh, jadi membangun putih. Iya, jadi udahan dong mainan sepedanya. tetap main cuma pakai jaket, terus celananya agak panjang. Udah pede. Pakai masker. zaman corona itu sih. Oh, jadi tidak menghentikan aktivitas outdoor kamu yang sangat menyenangkan dan menyehatkan itu, tapi kamu cari cara gitu ya. Iya, Untuk cari gimana cara. sih caranya nyikapin kayak gitu? Sama Jadi bisa pakai payung. Main sepeda pakai payung jatuh nggak sih? Gimana caranya sih? Kalau kamu kamu pernah nggak ngerasain dibully? Pernah ngerasain dibully apa tuh? Kok nggak pernah cerita ya? Sekarang di sini nih di podcast baru kita dengerin ceritanya. Ke berat badan. Ke berat badan, ngomongnya rada kenceng saya. Iya, ke Nggak berat apa-apa. badan. Ke berat badan. Oh, karena Kesha dulu pernah kurus banget waktu kecil, kurus banget, dan sempet waktu SD ya, kayak kamu kelas berapa tuh? Kelas 3 atau kelas 4 itu mulai pertumbuhan menjedak ke samping gitu ya. Menjedak ke samping. Nah, itu gimana Mulai Kay? peremajaan. Mulai di aspal. Itu pernah dibully seperti apa tuh di berat badan? Dibully, cuman lebih ke arah bercandaan gitu, kayak ngebercandain, ngomong-ngomong gitu. Ngomong-ngomongin kamu itu jelek nggak sih di hati sebenarnya? Enggak sih. Enggak. Lu yang jelek. Banyak kan mama papanya yang rewelin gitu ya, kok gendut ayo kurusin gitu. Anaknya sih sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi terus kamu nyikapinnya gimana? Memproteksi diri. Memproteksi diri dengan Ya, diet. oh kamu mulai Dan berlindung pada berdiet. orang tuanya. Tapi kesadaran diet itu emangnya dari bulian teman atau karena memang kamu sendiri ngerasa kayak Cipoca karena gue seorang dancer, gue perlu pakai baju yang lebih masuk lebih enak kayak gitu, susah nyari seragam.
Ya, untuk karena- tamborin dan sebagainya gitu nggak? Karena diri sendiri sih, bukan dari orang luar gitu. Diri sendirinya waktu itu mulai ngerasa yang iya ya saya perlu diet, saya perlu menguruskan badan itu momennya apa tuh? Karena sejak pelayanan waktu itu kan Pelayanan. biar nyari bajunya lebih gampang gitu. Oh kayak gitu ya. Nah kalau di luar sana nih untuk kalian bertiga nih, pendapat lawan jenis itu kan masih berpengaruh banget nih buat kalian bertiga gitu kan. Cowok-cowok ngomongin apa tentang kita tuh kan berpengaruh banget gitu kan. Buat kalian terintimidasi nggak sama kekurangan yang ada? Pernah nggak merasa terintimidasi dengan kekurangan yang ada? Gitu. Tadi kan Poca kan berat badan, tinggi badan gitu ya. Kalau Cili sama Kesia gitu pernah nggak terintimidasi? Enggak. Oke, jadi gini, Enggak. zaman-zaman sekolah ada geng A dan geng B. Yang A cantik semua, ada jeleknya satu. Masih ada nggak kayak gitu? Ada sih. Ada. Iya, ada aja sih. Ada, pasti ada, pasti. Ada. Yang satu jelek, yang semuanya cakep nih. Satu jelek jadi pentolannya gitu. Ada nggak? Yang kayak gitu. Geng kalian ada yang begitu nggak? Kalau Iya, jadi pentolannya. Jadi kalau ada apa-apa, wah gitu. Premannya. Yang enggak lah, yang premannya. Biasa kalau di sekolah, zaman-zaman sekolah pasti ada begitu biasanya. Ada nggak kayak begitu juga? Tapi nggak kayak preman juga. Ya, maksudnya lebih yang paling ramenya lah. yang paling Maskotnya kalau orang ngomong sih. Maskotnya. Iya gue. Nah kalau kalian main gitu ya kan anak-anak segini tuh masih ngegeng gitu ya. Nah di antara geng-geng itu biasanya kan ada satu yang mungkin fisiknya lebih kurang dibandingin Itu yang maskotnya. lain. Dan mereka biasanya tuh mungkin dapat ejekan atau body shaming dari pihak luar gitu. Pernah nggak kalian ngalamin teman kalian seperti itu? Terus kalian sebagai teman-teman segengnya itu tuh gimana cara kalian memprotek teman kalian yang mungkin fisiknya sempet kena body shaming Kalau buat bersama para yang cowok lain? yang begitu tuh malah enak. Kenapa tuh? Pentolannya dikejar dulu. Kenalin dong. Oh, Kan malah dapetinnya kayak gitu gampang, ya. dapetinnya gampang. Malah yang pentolannya suruh jualan temennya gitu. Iya. Nah kalau kalian gitu memproteksi yang kena body shaming, teman-teman kalian yang kena body shaming itu gimana? Biasanya ada yang curhat gitu nggak misalnya? Ya disemangatin aja, terus kita kasih tahu kelebihannya dia apa, biar dia sadar kalau dia tuh nggak cuma punya kekurangan doang, tapi dia tuh punya satu kelebihan juga yang mungkin kita juga nggak punya gitu. Oh. Karena kan tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Oh ya benar banget, berarti udah bijaksana ya anak-anak segini ya. Ini anak-anak besutannya RBI. Oke, oke banget. Nah kalau misalnya perlu disebut nggak bosnya? Nama bosnya. Dapatkan kaset dan CD. Dapatkan Barnabas. Lanjut. Tapi secara spesifik gitu ya, pernah nggak sih ada yang sampai datang ke kalian gitu kan, dan dan curhat gitu yang misalnya kayak gue seneng nih sama cowok yang ini tapi gue nggak berani. Saya udah bersama istri. Iya lanjut. Kira gue lanjut. Gak tau kalaupun lo begitu kan begini aja. Kok baper? Kenapa Ini gue baper? Ricky Jogo yang kali kesini. Kok gue jadi baper? Sorry terus. Nggak pernah nggak gitu misalnya ada temen kalian gitu kan yang mungkin lagi seneng sama cowok siapa gitu tuh, dan dia tuh agak, kalau cewek itu kan mungkin lebih cenderung nggak berani ngasih ngasih tahu langsung gitu, gue seneng sama lu kan nggak mungkin ya. Biasanya kan cewek cuma ngasihnya sinyal-sinyal aja, tapi karena dia terintimidasi dengan kekurangan fisiknya tuh jadi nggak pede untuk ngasih sinyal-sinyal itu. Pernah nggak ada yang kayak begitu? Pernah ya. Terus gimana tuh caranya untuk mengencourage atau mensupport teman kamu itu supaya dia berani ngasih sinyal-sinyal?
Ya kayak kata Ciri tadi sih, ya harus kita kasih tahu kelebihannya dia juga supaya dia ngerasa dirinya dia itu ya berharga juga gitu kan. Nggak dia menganggap dirinya dia itu buruk gitu kan. Kalau misalnya banyak orang yang ngebully dia, kayak misalnya ngomongin dia jelek lah ini itu kan pasti kan dia berpikiran kalau dia buruk kan. Iya. Tapi ya itu dia kan, kita kan gunanya sahabat buat support dia gitu kan. Jadi ya kita harus bisa nge-support dia, ngasih tahu dia, apalagi ya supaya bikin dia itu ngerasa memang dia tuh berharga dan apalagi di mata Tuhan gitu kan. Jadi ya supaya dia lebih berani untuk bisa lebih pede untuk ngasih sinyal-sinyal gitu. ke lawan jenis gitu. Kalau Poca, kamu kan udah masuk di fase yang kalau teman-teman kamu tuh nyari pasangan udah mulai agak serius nih. Udah agak Berarti kelas berapa serius. sih? Poca udah lulus. Udah lulus. Udah 19 tahun, dia udah masuknya di fase yang anak-anak umur segini nih pacarannya udah mulai agak serius, belum serius banget tapi udah nggak yang cinta monyet lah ya gitu. Nah itu tuh gimana Cak? Kamu mensupport teman-teman kamu yang mungkin terintimidasi dengan fisik mereka yang mungkin tidak Kalau udah, apa ya? kalau berarti udah kuliah ya? Udah kuliah jadi Kalau udah kuliah sih berarti lebih cuek sih kalau. Oh, lebih. Kalau gua. Kalau lu, nah kalau yang di Poca gimana nih? Karena nyari pasangan udah bukan cuma sekedar buat seneng-seneng doang kan, ini udah mau yang ke arah yang lebih serius lah gitu kan. Kalau aku nyamperin cowoknya, terus ngasih tahu gitu kan kayak, lu menurut lu dia tuh gimana sih orangnya gitu tuh kayak. Oh dipromot sama Iya, Poca. iya. Tadi kayak kenapa kemarin kita nggak kuliah bareng? Seneng deh dipromot kayak begitu, mempermudah hidup temen kamu. Biar langsung gitu. Biar langsung. Ingat tuh ya, kalau yang mau dipromot langsung cari follow IG. Follow IG-nya Poca. Oh gitu, langsung kamu samperin, kamu langsung omongin. Iya. Nah kalau temen kamu ngerasanya jangan Cak, gue nggak pede nanti kalau ternyata dia nggak suka sama gue nggak bisa nerima kenyataan gitu. Ya lihat hasilnya. Oh lihat hasilnya, Lihat aja. hasilnya Oh, dong. kalau menang jadinya maju. Iya. Wih mantep ya berarti ya. Jadi kalau menang maju aja dulu kayak gitu. Pertanyaan standar. Bullying atau body shame terpahit apa yang pernah dialami? Ya yang tadi kulit. Aku lihat. Udah itu cuman itu doang Cil. Ya kulit sama tinggi badan sih, karena Terus kan sakit hati nggak? enggak. Enggak. Nggak dibully. Yang tersakit ditanya itu yang sampai gitu. Sampai kayak gitu. Yang kalau sampai sakit gitu sih ya tadi kulit itu tuh. Gak pernah yang lain. Kalau berat badan kan saya Nggak susah pernah. Dia naik. nggak pernah dia Nggak pernah badannya punya- stabil. Iya nggak pernah Ya. ini masalah dengan berat badan. Oke. Yang sampai sakit di hati kayak gitu. Iya. ya, berat badan tadi. Berat badan. Tapi nggak sakit hati sih. Berat badan atau berat mama? Kalau Poca Cak, di samping yang tadi tinggi badan, sempet gendut juga, pernah ada nggak yang mungkin di luar itu yang terus kamu ces banget gitu? Waktu kena cacar sih. Kenapa tuh kalau kena cacar? Waktu kena cacar? Kan masih kelas 1 SD dan itu kan teman-teman niatnya tuh sampai kayak terus kayak ih gitu tuh sampai kayak gitu. Iya. Ya nakutin kayak monster ya. Iya, kayak monster gitu kan. Pokoknya pada ulang bentong gitu. Dan itu yang bikin kamu sakit hati Iya. ya? Sakit hati karena apa namanya dijauhi. Jadi sempet ngerasain gimana sih rasanya dijauhin padahal bukan salah kamu ya, kamu kena cacar. Oke. Tapi ada sampai ada nggak di teman-teman ada sampai kasus yang sampai parah nggak? Mungkin sampai Nggak mau sekolah. sampai mungkin mau bunuh diri atau gimana? Nggak pernah. Narkoba. Nggak pernah. Nggak ada. Nggak ada Nggak sampai gitu. ada. Soalnya kebanyakan kalau bulian kayak gitu tuh sekarang tuh rata-rata Udah kayak buat biasa. candaan doang. Kayak Udah buat biasa sih maksudnya dia udah jadi gaya hidup ya. Gaya hidup, karena kita menyadari bahwa yang namanya netizen itu selalu bisa menemukan cara untuk nyinyirin orang, untuk bikin orang terlihat jelek padahal sih sebenarnya enggak gitu ya. Sebenarnya sih enggak, cuman netizen aja yang suka kayak begitu gitu ya. Contohnya aja kulit ya, ini anak padahal nggak hitam loh, nggak pernah juga ngeliat ini anak hitam gitu, tapi ada aja yang bisa nyeletuk seperti itu, heran gitu kan. Masalah kulitnya aneh ya. Mm-mm. Gimana? Iya.
Oh iya, ini nanya lagi ya. Oke, kalau di antara teman-teman kamu nih ya, kamu tuh termasuk yang mungil kan, yang pendek, gitu ya, yang pendek kayak gitu kan. Body shaming. Body shaming. Nggak bisa ini. Mama shaming. Pernah nggak itu tuh kamu terintimidasi dengan tinggi badan kamu yang nggak sama teman-teman kamu? Maksudnya kamu lebih pendek dari teman-teman kamu. Pernah nggak kamu terintimidasi akan hal itu? Enggak sih, karena ternyata banyak kelebihan nih. Kelebihannya, oh jadi mencari dari kekurangan itu kamu mendapatkan kelebihannya ya? Di balik kekurangan berarti ada kelebihan. Ada kelebihannya, contohnya? Berat badan lah. Kalau Cici Poca kan tadi karena tingginya dia kadang-kadang dia jadi nggak pede gitu kan, sampai dibilangin katanya emangnya gua harus pacaran sama tiang listrik. Nah kalau kamu yang pendek itu kamu apa? Yang ini yang akhirnya kamu bisa menerima oke, kalau tinggi gua nggak terlalu tinggi. Nggak gitu. cowok tinggi doang yang cakep sih. Oh gitu. Yang kecil-kecil juga banyak yang lucu ya. Oh mungkin karena ini Iya, apa? jangan udah rata lah, nggak pengen Gitu ya. yang lucu banget. Yang lucu banyak gitu ya, nggak harus yang tinggi yang lucu. Coba dijawab bener nggak seperti itu? Bukan. Variasinya bukan di situ variasinya, mungkin lebih kayak apa ya? Belum mikirin cowok kalau segini sih. Belum ya? Enggak, maksudnya kadang-kadang kan Belum mengaku, kalau gitu. jalan gitu di antara teman-teman gitu kan, yang tadinya kamu seimbang nih tingginya, terus tiba-tiba si Cili lah jadi tinggi banget gitu kan, si Poca lah jadi lebih tinggi lagi gitu. Nah kamu sempet nggak terintimidasi dengan hal itu? Enggak. Karena kenapa tuh? Apa yang membuat kamu akhirnya percaya diri dengan oke, gua mungkin nggak tinggi, tapi apa tuh? Jadi kata lebih awet muda. Oh, kelihatan awet muda. Dari kecil udah mikirin awet muda, baiklah. Kalau ke saya Poca, udah ada cowok yang datang ke rumah belum? Pastilah. Mama papa juga. Ada mama papa. Pengalaman mama papa gimana? Anggap mama papa nggak ada. Ya nanya sih pasti kan, kayak itu siapa gitu, terus kayak dari keluarga gimana gitu kan, terus kayak deketnya gimana, dari mana, kayak gitu. Nah, ada nggak tuh ya, misalnya kamu pas dideketin cowok gitu, mungkin cowok kamu kan yang namanya orang kan pasti ada aja kekurangan fisik gitu. Terus mama tiba-tiba, ih Poca cowok kamu tahu enggak? Atau ih Poca cowok kamu hitam? Atau ih Poca cowok kamu tuh jerawatan? Gitu ada nggak tuh? Mama atau papa gitu nge-body shaming temen deket kamu gitu. Ya lebih sering akunya sih. Oh, lebih sering kamu nih nge-body shaming. Kalau misalnya mungkin mama papa gitu ada nggak yang pernah ngomong gitu, Poca kamu bisa nggak sih cari yang lebih kinclong gitu, yang kayak Korea gitu mungkin. Kalau bisa HP-nya jangan Mito gitu ya. Kalau bisa HP-nya jangan Mito, kalau bisa pakainya iPhone gitu. Pernah nggak di seperti itu? Enggak sih. Enggak segitunya ya. Tapi kamu sebagai cewek yang udah mulai dewasa dan mulai melihat cowok kan bukan cuma sekedar fisiknya aja gitu, tapi pernah nggak ke pasangan kamu gitu, ke pacar kamu tuh menuntut gitu, misalnya babe kamu boleh nggak sih perutnya harus lebih rata gitu, atau mungkin kamu lebih bersih atau lebih wangi kalau jemput aku gitu. Aduh gimana ya, nggak punya pacar. Masa sih? Takutnya soalnya mamanya di depan kita ditungguin. Pernah nggak sih ada tuntutan seperti itu ke pasangan kamu? Paling kayak ngomongin aja sih, kayak coba deh kalau lu tuh diet gitu tuh ya, pasti kalau kurus tuh kayak lebih ganteng gitu kan. Oh pernah ngingetin juga Iya, gitu ya. Terus gitu. tanggapannya dia, kamu nggak ngerasa bahwa itu nanti berdampaknya jadi body shaming ke dia gitu nggak? Kayaknya sih iya. Kayaknya sih iya. Aduh bawa matahari gitu. Nggak takut mengurangi rasa cinta. Nah kalau kalian berdua nih udah punya pacar belum? Oh belum, jadi belum bisa ditanya. Tapi Gimana sih? salah host ini. Salah host ya. Tapi Suka-suka mah pasti udah biasa. suka-suka kan pasti udah. Nah, pernah nggak misalnya ada cowok gitu yang ngedeketin membuat kamu kayak tidak berselera untuk dideketin sama dia hanya karena fisiknya tidak sesuai dengan kriteria yang kalian mau? Pernah. Pernah? Kayak gimana tuh fisik yang kriterianya kamu mau tolak?
Sekalian nih tolong yang mau ngedeketin dengerin. Ngedeketin Cili dengerin supaya nggak kadung malu. Ya kan waktu Kamu bawang. Ya kayak gimana tuh yang pas tidak waktu sesuai kriteria? pertama masuk SMP tuh kan pindah sekolah kan. Nah itu ada kakak kelas yang masih SMP juga, dia nggak deketin gitu. Terus kayak karena aku dengar emang sifatnya tuh nggak baik gitu tuh, Bad boy, kayak bad boy. bukan bad boy, kayak apa ya, aneh aja gitu sifatnya tuh. Nah terus ke arah sifat berarti. sifat tuh sama Suka gigitin plastik ya. enggak aneh. Terus ya fisiknya juga kayak cungkring banget gitu. Oh, nggak Kayak- suka cowok yang cungkring. Iya cungkring banget, nggak suka. Oh, nggak suka. Jadi sukanya yang kayak papa yang agak steril gitu ya. Inisialnya. Inisial. bukan. Jangan sebut. Oh berarti kamu ada kriteria. Pernah nggak Cil misalnya gini kan? Karena saya punya papa yang tinggi dengan badan yang oke gitu. Berarti kalau saya punya pasangan saya harus nih minimal harus kayak papa saya deh. Kalau bisa ngelebihin papa saya lebih baik gitu. Ada nggak kriteria yang seperti itu? This little girl ini berarti ada gitu ya. Ada. Jadi tolak ukur kamu sebagai anak cewek mau milih cowok tuh ada gitu ya. Kriterianya minimal harus kayak papa kamu. Berarti harus tinggi dong. Iya, Kalau pendek nggak mau. nggak ada. Seukuran? Seukuran nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kan nanti tapi- cowok kan masih bisa tumbuh lebih tinggi lagi kan. Oh. Kalau aku kan kalau udah umur segini nanti SMA juga Udah stop gitu kan. Kalau cowok kan kebanyakan SMP-nya pendek tapi SMA-nya tuh tinggi banget. Kalau nanti Ya, ternyata segini dia ya. kalau nanti ternyata misalnya pada perjalanannya dia tidak bertumbuh lagi gitu, jadi nggak bisa minimal rata sama papa kamu terus putus. Ya kan lagi kalau misalkan pacaran atau punya cowok di zaman-zaman masih sekolah gini kan nggak tahan lama. Oh nggak tahan lama. Oh udah direncana. SMP segini sih udah tinggi ya. Sampai segini tinggi. Kalau ternyata tahan lama gimana Cilda? Tapi dia nggak lebih tinggi dari papa kamu gimana dong? Ya Putusin. kalau misalkan pacaran pas SMP terus sampai Pertahanin, SMA pertahanin. masih langgeng gitu kan ya. Tapi kan rata-rata juga nggak sampai nikah kan kalau itu. Jadi kan ya nggak mungkin sama dia juga gitu loh. Oh gitu. Jadi seperti itu. Kan kalau misalkan suka-sukaan di zaman sekolah kayak gini kan nanti kayak cinta monyet gitu kan, kayak tadi gitu kan. Ya. Bongsor cinta monyet tuh. 40 tahun segini bongsor. berarti tapi tetap ya berarti kamu punya standar fisik yang kamu sukain itu seperti apa gitu kan ya. Tapi kalau nggak sesuai dengan yang kamu harapin, kamu nggak akan body shaming juga atau tetap kayak Cici diomongin gitu, kamu lebih diet atau apa gitu nggak? Kalau yang nggak cungkring sampai ya suruh nge-gym gitu. nggak sampai keras banget nge-body shamingnya, cuma kayak ngesaranin Ingetin gitu. aja. Kamu ya mendingan kalau cungkring tuh, kamu mendingan makan banyak. Tapi kalau misalkan yang yang gendut gitu ya mungkin diomongin ya diet atau apa ya. Nah Cuman kalau yang pendek nggak bisa gitu Bu. Apalagi suruh digantung begitu Cil. ya suruh olahraga kan ada yang buat peninggi kayak basket, renang gitu kan Minum bisa. obat yang di Instagram ada. Jadi minta diusahain. Nah, kalau kamu kayak misalnya gitu ya, ada cowok yang deketin kamu tidak sesuai kriterianya dengan yang kamu pinginin gitu. Gimana dong? Kalau tahu nih, kalau Kesha nih dia nggak seneng banget yang putih banget gitu, nggak seneng. Mungkin karena papahnya juga nggak putih banget gitu ya. Nah kalau kamu gimana? Kalau bodinya kayak gini ya nggak mau. Apa bakal dijemur seharian gitu biar nggak terlalu putih apa gimana? Nggak mau hitam juga. Nggak mau hitam banget juga, tapi kan nggak mau putih banget. Nah kalau kamu gimana Mak? Sesuai dengan kriteria kamu gimana? Kalau misalnya ada yang deketin nggak sesuai, Iya. ya tinggal nggak usah terima dari awal. Oh nggak diterima. Straight to the point. Gak usah diterima aja. Gak mau coba dulu, barangkali hatinya baik, barangkali. Tapi ini berarti pandangan mata dulu. Oh gitu ya. Pandangan mata nggak oke ya enggak. Oh udah gitu ya. Kayak belanja ya, Bang, ya. Kayak Walaupun belanja diskon di mall. 70% kalau nggak oke enggak. Oh gitu. Jadi gak mau kasih kesempatan. Jadi kalau dari tampilan fisiknya udah nggak seneng, Tidak ada kesempatan. gitu langsung. Ya kan pasti kan ada ngobrolnya dulu. Paling milih tirai 1 apa tirai 2.
Nah, kalau dari obrolan itu misalnya, dari obrolan itu kamu tuh nyambung, kamu tuh suka dengan kepribadian dia, tapi fisiknya nggak kamu banget gitu, gimana dong? Ya bisa jadi Nggak sahabat. mau lah. Oh, bisa jadi sahabat. Kalau nyecer terus misalnya mau jadi pacar gitu, tapi nggak sesuai nih apa Gampang, namanya, banjur baik. Tapi nggak sesuai nih fisiknya tuh nggak sesuai sama yang kamu mau gitu. Apa kamu kayak tadi Cili akan berusaha untuk memperbaiki, minta tolong untuk olahraga, makan yang banyak, atau kayak Cici Poco yang kamu diet dan sebagainya, atau udah di-cut aja gitu? Enggak, pokoknya gitu. Ya kalau misalnya tetap ngejar ya diingetin paling. Kalau Diingetin. misalnya dianya bisa berubah ya udah baru mau. Tapi kan ini fisik. Kalau fisik kan ngubahnya ada yang bisa diubah, ada yang enggak. Kayak contohnya tadi kalau misalnya yang pendek nggak bisa tinggi, itu gimana dong jadinya? Iya, temenan aja deh. Berarti masih tetap nggak bisa diganggu juga deh kriteria Standar. fisik ya, standar. STD. Mana aja deh. Oh, ada standar, ada Ya, standar. tapi kalau Kalau misalnya kakak orangnya aja kakak seru adik ya kan, nggak kakak apa-apa adik sih. kan. TTM, kayak ini, kayak apa, tema sebelah. Tanya lo teman sampai pukul. Tapi mukul. Jadi nggak mau kasih kesempatan, walaupun mungkin dia secara kriteria, secara sifat dan sebagainya masuk ke kamu, tapi fisiknya nggak masuk, kamu nggak mau kasih kesempatan atau mau? Kalau misalnya sifatnya masuk mungkin dipertimbangin. Oh, dipertimbangkan. Enggak, tapi kalau orang segini, kalau menurut gue sih pasti fisik. Fisik ya, masih tetap fisik Tetapi ya. cinta pada fisik dulu, Heeh. hati nomor 3 lah. Oh, hati Hati nomor 6. Oh, hati nomor 6. 1 sampai 5 Pancasila. Kalau begitu. Nah, yang terakhir buat kalian ya. Setelah kita ngomong panjang lebar, pernah nggak sih sebenarnya kalian membody shaming, entah itu sengaja atau tidak sengaja ke teman kalian, dan itu kalian sadar itu ternyata berimbas tidak baik ke mereka, dan cara menyikapi kalian gimana? Say sorry kah, atau pura-pura nggak tahu kah, atau gimana? Pernah nggak? Pernah sih. Tapi rata-rata yang ngomong itu malah berubah jadi glow up gitu loh. Oh, jadi omongan. Oh ya, karena Poca juga ini ya, sempat jadi ketua remaja Glow ini. RBI ya? Di Di RBI, RBI. ya. Di RBI. Poca pernah jadi ketua Wakil ketua. wakil ketuanya. Jadi Poca sempat ngurusin adik-adik gitu kan. Nah, mulut kamu kadang-kadang suka pedes ngomongin fisik mereka gitu. Nggak takut mereka bakalan sakit hati atau gimana? Sempet pernah ada kekhawatiran nggak? Aduh, omongannya terlalu keras, bikin mereka sakit hati gitu nggak? Justru lebih baik dihajar di awal, tapi itu berujung baik gitu loh. Berujung Daripada baik. kita baik-baikin To the point. tapi dia ya gitu-gitu aja gitu kan. To the point, Calon style. ibu yang baik loh ini. Promote calon ibu yang baik loh ini. Jadi mendingan dikasih yang nggak enaknya dulu daripada dimanis-manisin ntar kehajar di akhir. Jangan terlalu manis, yang penting dihajar dari setia. awal. Iya. Setia. Nah, kalau Cici pernah nggak Cil? Kamu nggak sengaja atau mungkin kamu malah sengaja nge-body shaming orang dan itu berimbas ke mereka. Terus kamu nyikapinya gimana? Pernah. Hah? Coba kalau misalkan dia sampai bener-bener kayak sakit hati, ya aku say sorry. Coba kalau misalkan dia nggak bilang apa-apa, ya udah lupakan. Tapi pernah ada yang sampai nyampe ke telinga kamu, entah dia yang ngomong langsung ke kamu atau ada orang lain yang ngomong ke kamu, pernah? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dan soalnya ini sih kalau misalkan aku kan kalau foto kan teman-teman aku kan rata-rata pendek semua kan. Kalau foto kan kayak tinggi sendiri, terus aku ngomong, kok pendek banget sih gitu, jadi kata tinggi pisan gitu. Cuman ya gitu ya, mereka juga nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Ya karena emang mereka juga kayak gitu. Pokoknya kalau mereka ngerasa ada ganjilan kamu bakal bersedia minta maaf Iya. ke mereka, say sorry ke mereka. Kalau Keisha pernah Pernah. membody shaming? Pernah sih, banyak malah kayaknya. Mama ya, mama. Ya mamanya sering di body shaming. Kalau kamu ke teman-teman kamu pernah nggak dengan tidak sengaja gitu, ilaf atau memang mungkin kamu sengaja gitu? Pernah. Terus sampai ke telinga kamu gitu mereka sakit hati atau Orang yang gimana? ngomong sama aku. Oh, orang yang ngomong langsung ke kamu, ngerasa di body shaming sama kamu gitu? Enggak, jadi
waktu itu nangis anaknya. Wah, sampai nangisin anak orang. Oh my god. Lagi sadis. Karena Itu itu. sadis. Mulut emaknya. Terus tapi bukan disengaja, nggak sengaja gitu keomong karena lagi berantem terus keomong Oh, jadinya. ngomong. Jadi sampai anaknya nangis Iya. gitu. Terus kamu say sorry atau kamu lupakan begitu? Ya pas lagi berantemnya sih tetap nggak mau minta maaf, Oh, tapi tetap. pas udahannya minta maaf. Minta maaf. Oke lah. Buat teman-teman semua, jadi inti dari body shaming atau bullying ini kita bisa menyikapinya bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita manusia berusaha untuk sempurna. Itu aja. Intinya sih buat kita semua itu harus merubah kata-kata dari insecure menjadi bersyukur. Ayo. Mantap, Dol. Oke, intinya kita itu harus memotivasi diri kita sendiri, jangan peduliin kata-kata orang lain. Mantap. Oke. Jadi intinya, jadi kalau kita sadar akan kekurangan kita, jadikan kekurangan itu menjadi kelebihan kita. Kita harus melihat dari sisi positifnya terus ya. Semangat! Intinya bersyukur aja sama apa yang udah Tuhan kasih ke hidup kamu dan juga cintai diri kamu and yourself. Begitu. Berarti yang namanya body shaming itu tuh bagaimana kita menyikapinya? Mau anak-anak usia remaja, usia Mau anak-anak cowok, cewek, sampai sama aja. yang sudah dewasa sekalipun bisa aja ke body shaming kalau kita tidak bisa menghandle perasaan kita sendiri ya. Yes, betul. Betul deh. Sama kita pun bisa jadi pelaku body shaming kalau kita nggak bisa jaga mulut kita, membaca situasi apakah kita bisa ngomong sampai sedalam itu atau setajam itu, atau sebaiknya diomongin dengan cara yang seperti apa, itu pemilihan kata-kata yang perlu kita pikirkan kalau kita mau kritik. Kadang-kadang soalnya kritik juga diperluin sih ya. Intinya sederhana, pede aja. Pede aja, bener. Bodo amat, itu aja. Bomat, gitu ya. Netizen biarin aja, gitu ya. Kok jadi kita yang nyinyir sih? Sederhana aja sih sebenarnya. Pede aja. Pede aja. Bodo amat. Mhm. Itu. Terus Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, share-nya, komennya, sama satu lagi kita mau ingetin, ada lonceng yang harus ditekan supaya setiap kali kita upload video yang baru kalian langsung tahu. sama thank you buat mencari tempat Ya. ini. Tempatnya Best oke banget. banget, the best banget, pokoknya enak, makanannya juga sedap. Jangan lupa Udah. item-item dari podcast. Oh. Nggak tahu apa lagi. Gue mikirin gimana. Bagus. Wah. Oke, kalau gitu thank you semua ya buat yang udah hadir di sini. Tuhan berkati. 문제야 문제 온 세상 속에 똑같은 사랑 노래가 와닿지 못해 나의 맘속엔 생각이 너무 많네 문제야 문제 온 세상 속에 똑같은 사랑